Ada yang bertanya pada saya, berbicara tentang regenerasi petani, menurut Bang Jack, apakah teknis tidak perlu? Tidak penting gitu? Saya jawab dengan tegas, teknis itu bukan penting lagi, tetapi hukumnya wajib. Wajib untuk dilaksanakan. Apapun yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, maka teknis itu hukumnya wajib. Wajib dilaksanakan, tidak ada alasan. Pertanyaan berlanjut, kenapa kita tidak langsung saja membahas teknis budidaya? Kan petaninya sudah ada. Saya jawab lagi, betul sekali, bahwa yang melaksanakan teknis itu orangnya, manusianya, pemilik kebun. Gimana teknis mau jalan jika orangnya tidak ada, atau orangnya hampir habis, atau orangnya yang bermasalah? Jadi orangnya dulu diperbaiki atau diganti, teknisnya menyusul kemudian. Sudah terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang disupport oleh pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan produksi, termasuk pengadaan bibit dan bahan input. Namun hasilnya, produksi biji kakao tetap saja menurun dari tahun ke tahun. Masalahnya di mana? Teknis standar, bahan input dan lain-lain ada. Jadi apa masalahnya? Nah, yang bermasalah all sistemnya. Dalam urusan ini, all sistem yang mau dirubah, mau dirusak, bukan teknisnya. Karena hukumnya wajib, teknis dasar budidaya tanaman tidak perlu dibicarakan, tidak perlu diganggu-gugat. Adapun ditambah dan dikembangkan akan selalu dilakukan sesuai kondisi kebun dan tanaman. Hal ini akan dibahas pada pembahasan teknis budidaya. Sekarang yang mau digugat, dirusak, dirubah adalah sistem kerja all system, yaitu satu, cara berpikir dan cara analisa petani. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan kebun dengan tetap memperhitungkan environmental ethic atau etika lingkungan. Ketiga, ketidakmampuan dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi untuk pengembangan kebun, bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain seprofesi dan komunitas-komunitas lain untuk mendapatkan info-info terkini terbaru terkait teknis dan pengembangan diri. Yang keempat, cara bertransaksi, cara berbisnis, di mana petani bisa menentukan pasar dan beradaptasi dengan semua hal-hal baru yang mungkin akan terjadi seiring perkembangan teknologi. Poin-poin ini yang mau dirubah. Untuk keluar dari krisis kakao, maka diperlukan komitmen bersama dan komitmen yang kuat. Kecepatan dan ketepatan berpikir dibutuhkan untuk mengelola kebun menjadi lahan bisnis. Pertanian era 4.0 memerlukan analisa dan manajemen usaha, sehingga bisa diimplementasikan dalam proses budidaya tanaman. Pemanfaatan teknologi IT, ICT, dan IoT untuk mencari dan berbagi informasi serta dimanfaatkan untuk peningkatan produktivitas, inovasi, perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, meningkatkan kondisi kebun dan kualitas hasil, serta pengembangan diri. Nah, generasi milenial menjadi penentu kemajuan pertanian di masa depan. Keberadaan mereka menjadi estafet pertanian selanjutnya. Mereka diharapkan memiliki integritas, sensitivitas, kritis, inovatif, kreatif. Ini sangat bermanfaat bagi keberlanjutan pertanian. Dalam kondisi ini, kami mencoba mengambil peran bersama generasi milenial membuat gerakan milenial dengan tujuan atau goals Kakao for Generation, atau kami singkat dengan C4G. C4G sebagai media membentuk serta membangkitkan kemampuan pikir dan mental yang terintegrasi dengan usaha maksimal anak muda menjadi petani milenial menuju kakaopreneur berbasis IT dan ekspor. Begitu banyak alasan-alasan penting yang melatar belakangi gerakan kakao forum milenial, namun telah kami sarikan menjadi beberapa saja. 1. Kekosongan knowledge pada level generasi kedua, di mana seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa orang tua atau petani tua itu tidak melakukan transfer knowledge kepada anaknya, maka terjadilah kekosongan knowledge pada level generasi kedua. Yang kedua, pertanian kehilangan daya dorong yang cukup kuat untuk meningkatkan stabilitas dan produktivitas tanaman. Yang ketiga, ketidakmampuan petani generasi 1 mengikuti, menyelaraskan, dan menguasai IT. Yang keempat, ketidakadaannya pengelolaan kebun yang baik menjadi bisnis utama sebagai investasi jangka panjang. Hal ini bukan sekadar membutuhkan kemampuan teknis, namun kemampuan finansial dan bisnis. Yang kelima, aksesibilitas, membuka peluang dan koneksi. Petani dan kebun merupakan bagian terintegrasi. Kinerja petani menentukan produktivitas tanaman. Kinerja petani menurun, maka produktivitas tanaman pun menurun. Kami mempunyai data petani
Dan ternyata dari data itu nampak bahwa kebanyakan petani berusia di atas 40 tahun. Bahkan kebanyakan dari mereka di atas 50 sampai 65 tahun. Sedangkan mereka menggarap kebunnya sudah lebih dari 20 tahun. Wow. Dan banyak kebun atau tanaman yang usianya sudah di atas 20 tahun. Secara alamiah, makin bertambah umur, tenaga makin berkurang, produktivitas dan sensitivitas berkurang. Nah, ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas tanaman, produksi akan berkurang, dan akan terus berkurang seiring makin tua umur pemilik kebun. Harapan ada pada generasi milenial untuk melakukan transformasi sekarang. The time is now. Lakukan sekarang. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa jika generasi milenial tidak segera melakukan transformasi, maka suatu saat nanti generasi mendatang akan kekurangan pangan. Generasi milenial diharapkan memiliki sense of crisis, merasakan krisis dan sense of urgent, merasakan pentingnya sesuatu. Di mana jika dianalogikan, sense of crisis sama dengan kebun rusak akibat serangan hama dan penyakit, tanah dan lingkungan sekitar rusak akibat pemakaian bahan kimia yang berlebihan. Sense of urgent, kita butuh duit, sementara produk menurun, permintaan pasar meningkat, bahan baku kurang. Jika kita melihat all sistem lama, cara lama sama dengan produksi terus menurun. Jika ini diteruskan, mau jadi apa kita ke depan? Artinya, saatnya kita buat sistem baru, sistem yang harus memberikan benefit dan profit. Benefit ada dua, farm benefit dan farmer benefit. Di mana farm benefit yaitu keuntungan terhadap kebun sehat, produksi meningkat dan berkualitas. Maka yang dibutuhkan bukan sekedar teknis budidaya, tetapi kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada kesehatan tanaman dan kesehatan lingkungan atau environmental ethics. Yang kedua, farmer benefit, yaitu keuntungan atau profit, keuntungan penjualan produk. Maka dibutuhkan perhitungan cash flow lebih cermat dan akurat. Hasilnya harus mencapai level critical mass, yaitu dengan modal tetap. Ketika market lagi naik, profitnya tak terbatas, dan ketika market melemah, tidak akan mengganggu profitabilitas. Hal ini akan dibahas pada sesi lain. Selain produksi berupa biji kakao yang dijual ke pasar, berbicara tentang membangun bisnis, maka biji kakao pun akan dapat juga diolah, dikembangkan menjadi produk makanan jadi, olahan coklat dalam kemasan. Atau apapun itu selain makanan, juga produk-produk lain.